Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada video ini, saya Maria Alexandra CGP Angkatan 5 Kabupaten Lumajang akan menampilkan demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada demonstrasi konseptual ini, kami telah mewawancarai dua orang kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri Senduro Bapak Muhammad Yatim Khudori dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Senduro Bapak Muhammad Agus Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini agak mengganggu waktu dengan. Saya minta izin, kami dari pendidikan guru penggerak minta untuk berdialog dengan pimpinan kami untuk melihat bagaimana, bukan melihat sih Pak, untuk belajar gimana sih pimpinan kami itu mengambil sebuah keputusan untuk satu sekolah. Sebelumnya mungkin saya ingin tahu dulu, kan jadi kepala sekolah sudah berapa tahun nih Pak? 5 tahun. 5 tahun nih Pak, dan tahu saya jenengan sudah di 3 sekolah nih, di Pronojiwo, di SIPI sama di SMA 2. Nah, mungkin saat jenengan mengambil keputusan di Pronojiwo, di Senduro dengan di SMA 2, mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan di SMA Pronojiwo, Senduro, dan di SMA 2 itu tergantung dari yang pertama adalah aturan. Semua aturan sudah ada. Aturan dalam keputusan itu memang disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua disesuaikan juga dengan kebiasaan adat yang berlaku di setiap sekolah, karena setiap sekolah juga tidak sama. Kalau kita buat sama, tentunya nanti akan bergejolak, karena masing-masing karakter orang setiap sekolah itu berbeda. Jadi memang berbeda nih Pak ya, Pak, dengan pusat di Pronojiwo, di Senduro, berbeda nih dengan adat-adat. Kadang-kadang itu kan dalam suatu permasalahan yang terjadi di guru-guru itu kan ada yang terkait dengan ini loh Pak, kepentingan pribadi gitu loh Pak. Terus bagaimana kalau misalnya ada guru yang kemudian dia meminta mungkin keistimewaan katakan kepentingan pribadi, sebagai pimpinan kita harus bagaimana itu? Iya, kalau ada kepentingan pribadi, senyampang tidak mengganggu terhadap tugasnya, tidak bermasalah. Tapi tentunya kita harus berikan pemahaman kepada setiap bapak guru dan juga karyawan, bila ada kepentingan itu maka harus istilahnya itu kepentingan lebih umum, kepentingan untuk sekolah. Karena walaupun dia pekerjaan setiap harinya adalah mengabdi di sekolah. Tugas utama tidak boleh ya Pak ya, tugas utama. Kalau tugas utamanya sudah selesai, nggak ada masalah Pak misalnya. Seperti itu. Memang harus luas ini berarti dalam pengambilan keputusan itu nih Pak. Oke. Terus kalau yang terkait dengan ini Pak, misalnya nih, ini nggak terkait sama kepentingan pribadi, terkait sama sekolah juga Pak. Tapi harus ada yang diperbankan. Contoh ya, kalau yang sekarang yang saya amati kan teman-teman ada yang ikut yang untuk sertifikasi nih, pendidikan PPG ya. Nah itu kan kepentingannya juga bukan pribadi juga kan, untuk sekolah juga Pak. Kemudian dia kan juga harus meninggalkan, membuat dia meninggalkan jam mengajarnya. Itu seperti itu gimana Pak kita sebagai pemimpin itu untuk mengatasi masalah? Ya, terima kasih ya. Itu menjadi permasalahan di semua sekolah ya. Jadi Bapak Ibu guru yang PPG itu, ya untungnya sekolah kita hanya ada sekolah yang 7, sehingga 7 PPG di Surabaya tentunya akan membuat istilahnya agak terganggu proses KDRT. Sangat terganggu.
yang pada umumnya seharusnya PPG itu sama dengan guru penggerak itu untuk pembelajarannya itu dilaksanakan setelah pukul 1 atau setelah selesai pembelajaran di sekolah. Kenyataannya itu di jam pertama jam 7 sampai jam 4. Nah, itu mungkin saya juga sudah berkoordinasi dengan sekolah yang lain agar fasilitas itu untuk bisa memberikan pembelajaran di pertengahan hari atau setelah selesai pelajaran mengajar di sekolah. Meskipun 3 bulan itu sangat menghabiskan. Itu kemudian kepada bapak ibu guru yang sudah mengajar, tentunya diharap bisa membagi waktu dan juga membagi tugas. Jangan sampai siswa itu menjadi terlantar di kelas. Penting itu sangat, dan juga materi tidak penting. Memang berat sekali menjadi untuk ikut PPG ataupun guru penggerak sangat berat. Makanya di awal itu pembelajaran PPG atau guru penggerak kepala sekolah dan itu pertimbangan macam-macam sehingga untuk memaklumi dalam guru penggerak ini sudah PPG, tetapi senyaman jangan sampai mengganggu pembelajaran. Kalau saya boleh mengambil putusan, tetap difasilitasi oleh jenengan, cuma tadi ya dikuatkan, jangan sampai anak-anak terlantar dalam proses KBM-nya. Apakah pada waktu jenengan memberikan pemahaman seperti itu, perlu waktu khusus untuk teman-teman yang punya benar lawan benar tadi? Iya. Memang sudah kami ajak diskusi agar ya tadi itu anak-anak tidak terlantar di kelas, memberikan tugas sekecil apapun harus ditindaklanjuti, boleh didiamkan hanya sekedar memberikan tugas. Nah, itu. Terus selama jenengan jadi kepala sekolah nih Pak, kan jenengan juga pernah mengalami kepala sekolah di dua sekolah gitu. Terus apakah ada yang membantu proses jenengan dalam pengambilan keputusan di satu sekolah? Ya, tidak hanya saya sendiri, kan bagaimanapun keputusan itu keputusan bersama, dan itu bisa diambil dari semua bapak ibu guru dan juga khususnya juga wakil-wakil sekali, sehingga termasuk juga dari orang tua komite memberikan saran keputusan dari program sekolah. Kalau ini pernah nggak mengambil contoh dari sekolah lain? Mungkin ada kasus yang sama sekolah lain dengan ngomong mungkin ini bisa diterapkan di sekolah saya. Bisa Ya. Juga. Jadi kita boleh nggak seperti itu gitu? Boleh. Yang penting itu hal baik dan bisa diterapkan. Mengambil pengalaman. Ya, itu boleh juga kan? Mungkin terakhir Pak, apa sih pesan jenengan kepada kami yang masih belajar ini, terus dalam pengambilan keputusan itu apa sih yang harus diperhatikan sehingga tidak terjadi crash di bawah ya? Kalau pro dan kontra saya rasa walaupun sudah kita berpikir secara maksimal pasti ada yang kontra kan Pak ya? Ya, jadi yang pertama kita berkeputusan sesuai dengan aturan dari pemerintah, aturan dari yang sudah disepakati bersama itu. Yang kedua, sambil melihat keberterimaan atau adat dalam mengambil keputusan, apa tonton atau misalnya itu harus diskusi dulu dengan yang lainnya sehingga semuanya bisa diterima dan yang penting keputusan itu bisa dijalankan bersama-sama. Terima kasih banyak atas masukan dan pelajaran-pelajaran yang sudah
memberikan. Dan saya tekankan lagi bahwa ini nanti insya Allah akan kami publikasikan dengan berikan izin ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam, Bu Sandra. Sebelumnya kami dari CGP Angkatan 5, kami mendapat tugas Pak untuk membuat demonstrasi konseptual untuk belajar kepada bapak-bapak kepala sekolah yang sudah lama mengabdi jadi kepala sekolah, bagaimana sih caranya untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi mohon maaf ini mengganggu penjenengan? Insya Allah tidak. Dengan senang hati. Sebelumnya mungkin bisa ini dulu Pak, saya pengen tahu dulu jenengan sudah berapa tahun Pak jadi kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2016. Berarti sampai dengan sekarang sudah 6 tahunan. Berarti udah banyak sekali pengalaman yang jenengan alami dalam pengambilan keputusan ya Pak? Insya Allah kira-kira kan banyak kasus nih 6 tahun nih. Terus mungkin sebelumnya juga saya juga ingin tahu apakah langsung ditempatkan di SMP Negeri 1 Senduro ini Pak? Tidak juga, kalau sejak awal saya memang diangkat jadi guru pertama kali di SMP 1 Senduro mulai 1988 sampai 2016. Jadi 2016 saya kebetulan dipromosikan sebagai kepala sekolah sampai sekarang sudah menempati 3 lembaga. 3 lembaga. Berarti itu dulu yang ingin saya ketahui Pak. Saya ingin belajar dan jenengan. Jadi dari 3 lembaga tersebut mungkin sama nggak sih kalau misalnya ada permasalahan, penyelesaiannya sama apa enggak Pak dari 3 lembaga tersebut? Ya, dari 3 lembaga tersebut memang semua ada permasalahan. Betul. Hampir sama. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan minimal prosedurnya sama. Sama karena saya sebagai pimpinan dulu pada saat mengikuti pelatihan calon kepala sekolah juga ada bekal untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi pada waktu jenengan di sekolah yang sebelum SMP 1 sama sini kasusnya sama, misalnya ada guru yang sering izin gitu Pak ya? Itu sama ya untuk menyelesaikannya itu sudut pandangnya namanya sama ya Pak ya? Sama. Nggak beda. Itu juga ilmu bagi kami Pak yang baru belajar ini. Terus gini, dalam mengelola, memimpin sekolah ini jelas jenengan pasti akan berbenturan antara dilema etika sama bujukan moral nih Pak. Dilema etika itu kan kalau ada yang benar sama benar, kalau bujukan moral itu benar sama salah. Nah ini bagaimana jenengan khususnya untuk dilema etika? Kalau bujukan moral saya rasa jelas ya kita ngambil keputusannya. Untuk dilema etika nih, gimana jenengan mengambil keputusan untuk masalah yang seperti ini Pak? Ya, kalau untuk dilema etika, ketika ada masalah kita harus bisa mengkomunikasikan kepada yang bersangkutan bahwasanya kita ada di lembaga ini ada aturan yang mengikat, di mana aturan itu tentunya sudah dibuat oleh orang-orang yang berkompeten, kita tinggal melaksanakan. Nah, sesuai dengan pernyataan kita dulu sebagai calon pegawai negeri itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan ketika kita masih menjadi calon siap untuk mengikuti aturan, kemudian kita sudah terjun di dalamnya, sudah menjadi pegawai negeri, kemudian kita lengah terhadap apa yang dulu sudah kita nyatakan sejak awal. Itu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa memang ini merupakan aturan yang harus kita laksanakan. Kalaupun di antara waktu itu ada hal-hal yang menjadi harus kita memilih mana yang harus lebih dipentingkan, ya tetap harus ada istilahnya koordinasi, ada prioritas, mana yang harus kita utamakan. Karena kita juga manusiawi kan, tidak bisa, kita ini bukan robot. Jadi harus ada hal-hal tertentu yang kita cari, yang kita harus bijaksana lah untuk memutuskan. Berarti kalau kita melihat pada saat ada dilema etika ini, hal efektif apa berarti yang harus kita
kita utamakan Ya, agar betul. bisa ini Pak, bisa mengambil keputusan bijaksana tadi. Betul, ya. Jadi yang harus kita prioritaskan itu adalah aturan. Aturannya dulu. Ya, kemudian setelah itu sisi kemanusiaan. Itu juga harus diperhatikan ya Manusiawi, Pak. betul. Kemudian yang berikutnya itu adalah tujuan. Tujuan maksudnya Tujuan. tujuan kami Iya, sebagai sebagai guru, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kok sering bikin? Apa sih tujuannya? Jadi guru. ada prioritas seperti itu yang harus kita bisa memilah dan memilih. Oke. Kalau ternyata memang apa yang dialami oleh guru tersebut tidak mengada-ada, kita bisa mengambil kebijakan yang mengarahkan supaya tidak melanggar aturan dan apa yang diinginkan juga bisa tercapai. Berarti memang ini kemanusiaannya juga Kemanusiaannya harus juga muncul nih Pak harus. seorang pemimpin Betul, ini ya. ya. Nggak boleh terlalu kaku gitu Pak. Betul, karena kenyamanan di Kerja, lingkungan tempat kerja. kerja itu Betul. sangat dipentingkan. Sangat dipentingkan. Nah, pada saat jenengan mengambil keputusan seperti ini, saya rasa juga jenengan tadi sudah sesuai dengan aturan, sudah memperhatikan kemanusiaan, tapi tetap saja kan ya, yang namanya seorang pemimpin membuat aturan pasti ada pro kontra nih Ya, di betul. Bapak Ibu guru. Ya. Nah, kan ini tantangan tersendiri kalau menurut saya Ya, nih bagi seorang ya. pemimpin. Nah, ini gimana nih? Dengan melihat tantangan-tantangan seperti ini untuk mengatasi itu gimana? Memang tidak semua kebijakan, tidak semua keputusan seorang pemimpin itu bisa diterima atau didukung oleh yang dipimpin. Saya di sini tidak biasa menyebut anak buah ya, karena anak Apa Pak buah sebutannya Pak? ya rekan kerja, Oh, mitra kerja. Jadi mitra kerja. Begini, tantangan itu harus kita hadapi. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik? Karena sebenarnya permasalahan apapun itu bisa kita selesaikan dengan komunikasi dan hubungan yang harmonis. Jadi antara pimpinan dengan yang dipimpin itu memang kalau zaman sekarang ini tidak harus istilahnya jaim ya, jaga image ya. Oke. Seorang pemimpin harus dibeginikan, bukan, kita pemimpin itu adalah melayani kepala sekolah, melayani guru yang melayani murid. Apapun yang dialami, apapun yang dikeluhkan oleh guru misalnya oleh murid, ini harus kita bisa mengelola supaya memperkecil apa istilahnya, kalau saya istilahkan itu geseran atau gesekan ya, gesekan seperti itu, sehingga suasana kerja itu tetap nyaman. Jadi itu ya, karena Iya, tantangannya seperti itu. Betul, ya. karena apa? Iya. Teman-teman mitra kerja itu bisa bekerja dengan nyaman, itu kan berarti hasilnya akan maksimal. Tapi begitu di lingkungan kerjanya tidak harmonis, merasa tidak nyaman, maka kerjanya pun tidak maksimal. Oke. Terus gini, pada waktu ada permasalahan seperti itu, dilema etika yang terjadi, Ya. itu apakah langsung jenengan selesaikan saat itu, atau mungkin ada waktu khusus ini kayaknya nggak benar, waktunya belum tepat nih, Ya. kapan itu seperti apa? Ya, Jadi, memang betul. Karena kadang-kadang kita menghadapi salah seorang guru, itu ada karakter yang berbeda pasti ya. Ada yang temperamen, ada yang istilahnya slow ya, ada yang cuek. Nah, ketika kita menghadapi karakter rekan kerja yang temperamen, kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Jangan istilahnya ketika panas ini dilayani dengan panas, tapi kita tunggu dinginnya dulu. Nah, seperti itu, sehingga komunikasi itu enak, bisa diselesaikan dengan pikiran yang jernih. Jadi yang saya bisa ambil pelajaran dari jenengan Ya. ini, untuk yang masalah ini, Ya. kita kalau ada masalah jangan terburu-buru nyelesain masalah Betul. dulu Pak ya. Berarti Ya. kita harus lihat dulu kondisinya Ya. yang tenang, yang Ya. membuat semuanya sudah agak nyaman untuk bisa diselesaikan. Betul, ya. Nah, terus gimana nih? Pada waktu ada masalah, apakah jenengan selalu menyelesaikannya sendiri, atau ada yang membantu jenengan dalam mengambil keputusan di sekolah ini? Ini ya, seorang pemimpin itu tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi kalau di sekolah ini kan ada beberapa rekan kerja yang bisa kita ajak untuk komunikasi. Kalau kepala sekolah itu ada mitra kerja,
di level pimpinan seperti komite sekolah, kemudian ada unsur-unsur pimpinan. Jadi kita bisa kolaborasi di situ, bermusyawarah, menyampaikan ada permasalahan seperti ini. Saya minta masing-masing ada masukan, sehingga saya bisa mengambil kebijakan itu secara menyeluruh dari sisi pandang masing-masing. Masih dikasih Mas untuk bantuan ya. Iya, betul. Oke Pak, alhamdulillah dari jawaban-jawaban jenengan saya dapat banyak ilmu tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Terakhir nih Pak, apa sih pesan jenengan kepada kami yang masih belajar ini ya? Jadi kalau jadi seorang pemimpin itu bagaimana sikap yang terbaik dalam proses pengambilan keputusan ini Pak? Ya, pesan saya untuk semua teman-teman calon pemimpin, utamanya sekarang ini sedang mengalami proses di Guru Putra gitu ya, karena nanti insya Allah akan diproyeksikan nanti sebagai pemimpin-pemimpin pengganti kami ini. Paling tidak pemimpin pelajaran di kelas. Pemimpin pelajaran di kelas, Okay. betul. Ini nomor satu, harus bisa mengelola emosi. Jadi bisa mengelola emosi. Tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan langsung pada saat itu. Ada permasalahan tertentu yang kita butuh waktu untuk menyelesaikan, sehingga penyelesaiannya adalah pilihan penyelesaian yang terbaik. Jadi nomor satu, mengelola emosional. Jadi harus menyelesaikan masalah dengan pikiran yang jernih dari sudut pandang yang menyeluruh. Seperti itu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Insya Allah Pak yang saya dapatkan pada hari ini itu sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga melengkapi apa yang sudah kami pelajari sebelumnya. Ya. Dan saya juga terima kasih karena sudah berikan kesempatan untuk ngobrol dengan jenengan. Sama-sama. Mungkin itu saja Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari hasil wawancara kami kepada 2 orang kepala sekolah tersebut, secara umum kedua orang kepala sekolah tersebut telah menggunakan prinsip-prinsip, paradigma, dan juga 9 langkah dalam pengambilan keputusan, walaupun tetap disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dan pelajaran berharga yang kami dapatkan bahwa setiap permasalahan, walaupun permasalahannya sama, bila terjadi di tempat yang berbeda, belum tentu cara penyelesaiannya juga sama. Selain mengikuti aturan yang telah ada, kita juga harus mempelajari seperti apa kondisi lingkungan yang kita tempati, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan juga disesuaikan dengan kondisi tersebut. Jangan lupa, seorang pemimpin harus mampu menahan emosi agar bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan tenang dan juga yang terbaik. Tidak ada yang salah dalam pengambilan keputusan bila telah melalui 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Orang pemimpin harus berani untuk mengambil keputusan dan yakinlah bahwa keputusan tersebut memang keputusan yang terbaik. Walaupun belum tentu semuanya bisa menerima keputusan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.